Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang insyaallah ta'ala kita akan membacakan dari sebuah kitab yang begitu luar biasa, yang begitu penting di tengah-tengah kaum muslimin, yang ditulis oleh salah seorang ulama Rabbani yang begitu gigih ya dan begitu bersemangat di dalam mendakwahkan al-Islam. Beliau adalah seorang ulama besar ya yang ma'ruf di tengah kaum muslimin, yang begitu banyaknya pujian dari kalangan para ulama terhadap beliau ya, sehingganya beliau di antara karya-karya yang beliau torehkan dan beliau tulis adalah sebagaimana yang ada di hadapan kita yang akan kita bacakan insyaallah taala, yaitu kitab Syarhus Sunnah. Kitab Syarhus Sunnah ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Imamu Ahli Sunnati wal Jamaati fi asrihi, ya, seorang imam Ahli Sunnah wal Jamaah di zamannya. Beliau bernama Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Sedikit mengurai atau menjelaskan tentang kitab beliau Syarhus Sunnah. Syarah di sini ya, di sini adalah kata para ulama menunjukkan kata bayan, yaitu penjelasan terhadap sesuatu yang akan dijelaskan oleh beliau, yaitu adalah as-sunnah. Ya, yaitu adalah as-sunnah. Maka as-sunnah di sini barakallahu fikum yaitu adalah maknanya akidah. As-sunnah di sini maknanya adalah akidah. Ya. Ma'ruf bahwasanya para ulama, terutama para mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, ya, mereka menuliskan tentang akidah dengan memberikan judul nama as-sunnah. Yang maknanya adalah satu akidah, atau bisa dibawa kepada bahasa kita hari ini yaitu at-tauhid, ya, atau asy-syariah, ataupun thariqah. Maka ini maknanya adalah as-sunnah. Thariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Thariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Jadi makna as-sunnah di sini adalah lebih khusus, yaitu akidah. Ya. As-sunnah di sini adalah akidah, at-tauhid, at-thariqah, asy-syariah. Makanya di antara para ulama juga ya, ulama-ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menuliskan kitab mereka yang berisikan tentang akidah, akan tetapi namanya adalah as-sunnah. Semisal as-sunnah milik Imam Abdullah, anak dari Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Ya, beliau memiliki kitab as-sunnah, ya, yang terkenal as-sunnah li Abdillah. Ya. Kemudian juga ada as-sunnah milik Imam Khalal, ya, as-sunnah milik Imam Al-Khalal, atau as-sunnah milik Al-Imam Al-Kirmani, atau semisal lainnya, ya, semisal kitab Asy-Syariah milik Al-Imam Al-Ajuri Al-Hambali, ya, atau juga as-sunnah bermakna i'tiqad, ya, sebagaimana di dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Ya, dan banyak lainnya, ya. Intinya sama, as-sunnah di sini maknanya adalah satu akidah atau tauhid, ya, baik itu thariqah, kemudian asy-syariah, ya, i'tiqad, ya, at-tauhid, itu maknanya satu. Taib.
Kemudian barakallahu fikum, ya, kita akan mencoba untuk sedikit mengenal dari muallif, ya, penulis buku ini, ya, penulis dari kitab Syarhus Sunnah. Beliau, ya, Al-Imam Al-Barbahari, ya, beliau adalah seorang imam, seorang qudwah, teladan, seorang mujahid, ya, Syekhul Hanabilah. Beliau adalah seorang, ya, masyaikh di kalangan Hanabilah, dan sekaligus beliau adalah seorang pembesar Hanabilah di zamannya. Beliau bernamakan Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Ya, wa hadhihi nisbatu ila Barbahari wa hiya al-adwiyatul lati tajallaba minal Hindi. Nama Barbahar ini merupakan nisbah terhadap beliau, ya, yang dinisbatkan kepada sebuah nama obat-obatan yang didatangkan dari negeri Hindia, ya. Jadi Barbahari di sini barakallahu fikum merupakan nama sebuah obat-obatan yang didatangkan dari negeri India. Karenanya ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau menekuni mempelajari obat-obatan tersebut, ya, sehingganya beliau disematkan nama Barbahar. Jadi sekali lagi Barbahari di sini adalah nama obat-obatan yang didatangkan dari negeri India. Sehingganya beliau ma'ruf dikenal sebagai Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari dan juga Al-Hambali, ya, karena beliau adalah seorang Hanabilah. Ya, nanti akan diceritakan sedikit tentang pertumbuhan beliau, ya, menuntut ilmunya beliau dan seterusnya. Ya, jadi nama beliau adalah Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari Al-Hambali. Kemudian di sini tidak dijelaskan tentang, ya, pertumbuhannya beliau dan juga tumbuhnya beliau dan juga kelahirannya beliau. Akan tetapi di sini disebutkan sebagaimana yang beliau itu dikenal, ya, diantaranya oleh murid-murid beliau, dan juga riwayat yang terdapat tentang beliau bahwasanya annahu Baghdadi, ya, beliau adalah seorang yang lahir di dan tumbuh di kota Baghdad, yaitu kota Irak, ya. Dan beliau memiliki reputasi ataupun kemasyhuran yang begitu, ya, besar di tengah-tengah eh, manusia secara umum, baik secara umum maupun secara khusus, ya, di kalangan mereka. Dan beliau telah bersahabat, ya, dengan para sahabatnya Imam Ahmad atau murid-muridnya Al-Imam Ahmad ibn Hambal radhiyallahu anhu. Dan beliau, ya, mengambil ilmu dari mereka, ya, mengambil ilmu dari sahabat-sahabat Imam Ahmad bin Hambal atau dari murid-murid beliau secara langsung, ya. Kemudian juga barakallahu fikum, ya, beliau begitu sangat unggul, ya, di antara lainnya di dalam menuntut ilmu syar'i, dan beliau sangat bersemangat di dalam mengumpulkannya. Ya, beliau adalah seorang yang eh, sangat unggul, ya, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diunggulkan di dalam menuntut ilmu syar'i dan memiliki kesemangatan di dalam mengumpulkannya, di mana beliau mengambil ilmu dari para pembesar kalangan sahabat Imam Ahmad ibn Hambal, dari ulama-ulama Hanabilah, ya. Dan di antara orang-orang yang ditemui oleh Al-Imam Al-Barbahari dan mengambil ilmu darinya, di antaranya adalah seorang ulama Hanabilah juga, ya, Ahmad ibn Muhammad ibnul Hajjaj ibn Abdul Aziz Abu Bakar Al-Marwazi, ya. Beliau adalah seorang imam, ya, seorang faqih, seorang qudwah, yang mana beliau adalah sahabat dari atau murid dari Al-Imam Ahmad ibn Hambal. Kemudian, ya, juga Sahal ibn Abdullah ibn Yunus, ya, At-Tustari, ya, beliau adalah seorang imam, seorang abid, seorang ahli ibadah, seorang zahid, ya. Beliau memiliki, ya, nasihat-nasihat, ya, dan karomah dan seterusnya, seorang alim dari tubuh Hanabilah. Kemudian, ya, Al-Imam Al-Barbahari, beliau adalah seorang imam yang memiliki keberanian, ya,
Ya laqad kana al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala imaman muhibban. Ya, beliau adalah seorang imam yang memiliki keberanian. Qaulan bil haq. Ya, ucapan beliau adalah ucapan kebenaran. Beliau berani untuk mengatakan kebenaran. Ya, beliau memiliki syaja'ah. Beliau memiliki ilmu dan juga beliau memiliki syaja'ah, keberanian di dalam mengatakan kebenaran. Beliau mendakwahkan atau mengajak kepada as-sunnah, ya. Kemudian beliau mengajak juga ittiba kepada asar, ya. Jadi beliau adalah seorang yang memiliki keberanian mengatakan kebenaran dan mengajak manusia kepada as-sunnah dan asar. Ya, beliau memiliki kedudukan, ya, dan kemuliaan di tengah atau di sisi penguasa. Ya, dan dikatakan di sini bahwasanya dahulu wa kana majlisuhu amiran, ya, dahulu majlis beliau bi halaqil hadis wal asar wal fiqh. Ya, dahulu majelisnya beliau, ya, Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali dipenuhi dengan halaqah ilmu hadis, ilmu asar dan ilmu fikih. Ya, dan dikatakan juga di sini yahdurhu katsiran uh, min a'immatil hadis wal fiqh, yang mana majelis beliau dihadiri oleh para imam ahli hadis dan fikih. Ya, jadi yang datang ke majelis beliau itu bukanlah orang-orang yang sembarangan, melainkan mereka adalah para ulama, ulama besar, ya, yang datang ke beliau dalam duduk di dalam majelisnya beliau adalah seorang ulama hadis, ulama fikih. Ya, maka dikatakan di sini oleh salah seorang ulama, qala Abu Abdullah Al-Faqih, beliau mengatakan tentang memuji Al-Imam Al-Barbahari, idza ra'aital Baghdadi yuhibbu Abul Hasan, ya, yuhibbu Abul Hasan Ibn Bashar wa Abu Muhammadil Al-Barbahari fa'lam annahu sahibus sunnah, ya, fa'lam annahu sahibus sunnati. Apabila engkau melihat di suatu penduduk di kota Baghdad itu mereka mencintai Abul Hasan Ibn Bashar dan Abu Muhammad Al-Barbahari, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini biasa di apa namanya, perkataan seperti ini digunakan di dalam, ya, oleh para ulama ahlu sunnah di dalam, ya, memperkenalkan ulama-ulama ahlu sunnah dan mencirikan bahwasanya apakah mereka itu ahlu sunnah atau bukan, dengan mereka itu mencintai para ulama ahlu sunnah, ya, ulama ahlul hadis wal asar yang menolong agama ini, ya, dengan ilmu mereka, dengan jihad mereka, ya, dengan mengerahkan seluruh waktu dan kehidupan mereka untuk menolong agama Islam. Ya, atau sebagaimana dikatakan di dalam I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah milik Al-Imam As-Sabuni, ya, beliau juga mengatakan bahwasanya siapa yang mencintai Imam Ahmad maka dia adalah sahibus sunnah, ya, seorang Ahlus Sunnah. Dan banyak tempat, ya, atau barang siapa yang mencintai para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia adalah Ahlus Sunnah. Dan ini menyelisih dari akidahnya Syiah yang mana mereka itu membenci dan melaknati sebagian besar para sahabat, ya, sebagaimana mereka melaknati Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, atau semisal juga mereka melaknat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang membenci para sahabat, ya, maka mereka ini bukan ahlu sunnah dan mereka juga bukan, ya, muslimin, ya, Syiah bukanlah muslim, seperti itu. Ya, makanya para ulama ahlu sunnah seperti itu, saling, ya, mereka mendukung, ya, saling mendukung ulama, ya, mereka mengingatkan kepada manusia barang siapa yang mencintai fulan, ya, dari kalangan ahlul hadis wal athar, dari kalangan para salaf, ya, maka dia adalah ahlu sunnah, ya. Dan kemudian banyak cerita tentang atau pujian dari para ulama lainnya, dikatakan di sini oleh Abu Ya'la, ya, Syekh Ta'ifah fi waqtihi, ya, dan seterusnya, ya. Wa mutaqad wa mutaqaddamuha fil inkari ala ahli bidah, ya, dan seterusnya. Beliau adalah pembesar di zamannya, ya, seorang alim, seorang faqih, ya, dan beliau senantiasa menentang, ya, untuk atau mengingkari, ya, dari kalangan ahlul bid'ah, ya. Ini bid'ah di sini bukanlah bid'ah yang biasa, ya, tapi bid'ah yang kubro, ya,
apa namanya, bid'atul i'tiqad, ya bid'ah terhadap keyakinan, ya bid'ah yang kubro, ya di dalam permasalahan usuluddin, ya. Dan beliau memerangi mereka bilyad walisan, dengan tangannya dan juga dengan lisan beliau, ya. Dan beliau memiliki kedudukan di tengah-tengah para sahabatnya, dan beliau adalah wa kana ahadul ummah al-arifin. Beliau adalah seorang yang alim, seorang yang bijaksana, salah seorang ulama, seorang imam yang menjadikan panutan dan contoh, ya, seorang yang arif, yang hikmah dan penuh dengan bijaksana, wal huffaz lil usulil wa al mutqinin. Ya, beliau adalah seorang penghafal terhadap ilmu usul yang begitu sangat mutkin, ya. Beliau adalah seorang yang mutkin, wasiqat al mu'minin, dan beliau adalah seorang yang sikoh, terpercaya, ya, di tengah-tengah kaum orang-orang yang beriman. Dan begitu banyak lainnya pujian-pujian terhadap Al-Imam Al-Barbahari, ya. Beliau adalah seorang yang mengumpulkan ilmu, seorang yang zuhud, dan beliau wa kana syadidan ala ahlil bidah, dan beliau adalah seorang yang keras terhadap ahlul bid'ah. Beliau adalah seorang imam yang begitu keras terhadap ahlul bid'ah, ya. Atau dikatakan juga Ibnu Katsir, ya, beliau adalah seorang alim, seorang zahid, seorang alim yang zuhud, ya, seorang yang alim, yang berpengetahuan, memiliki ilmu, dan seorang yang zuhud, al-faqih al-hambali. Beliau adalah seorang faqih di kalangan Hanabilah, ya, seorang alim, seorang faqih, ya, di dalam madhab Hambali. Al-wa'idh, beliau adalah seorang pemberi peringatan, ya, pemberi nasihat, ya, pemberi apa namanya, peringatan terhadap manusia, ya. Beliau senantiasa menasihati manusia. Wa kana syadidan ala ahlil bidah wal ma'asi. Beliau juga orang yang sangat apa namanya, keras terhadap ahlul bid'ah dan juga para pelaku maksiat yang terang-terangan, ya, menampakkan maksiatnya. Ya, seperti misalnya adalah di hari ini, di zaman sekarang ini, yang mana kita, ya, barakallahu fikum, hidup di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kerusakan zaman, ya, yang mana kita melihat secara langsung fahisyah mubayyinah, ya, maksiat secara terang-terangan. Nasallahu alaihi wasallam. Maka seperti itu beliau keadaannya. Beliau memberikan nasihat, melarang manusia dari kemungkaran dan mengajak mereka kepada hal ma'ruf, ya. Beliau apa namanya, mengorbankan waktu beliau, tenaga beliau, usia beliau, ya, pikiran beliau, dengan tangannya biliat walisan, dengan lisan beliau mengajak kepada apa? Akidah yang sahih, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, serta para ahlul hadis wal asar, ya, ittiba kepada asar, seperti itu. Beliau adalah seorang kibar, orang yang besar, yang memiliki kedudukan, yang dihormati, baik dari kalangan manusia secara khusus maupun secara umum. Ya, ini bisa dilihat di dalam Tabaqat Al-Hanabilah. Laqad urifa al-Imam al-Barbahari bi zuhdi wal wara'. Ya, beliau diketahui bahwasanya beliau adalah seorang yang zuhud dan wara', ya. Beliau menjadikan dunia itu di tangannya, ya. Wa mimma yadullu ala hadza, dan dari apa saja menunjukkan kepada hal tersebut bahwasanya beliau adalah seorang yang memiliki dunia, dalam artian beliau, ya, menjadikan dunia itu di dalam genggaman tangan beliau, ya. Wa ma dzakara Abul Hasan Ibn Bashar, beliau mengatakan, mengkisahkan bahwasanya Al-Imam Al-Barbahari, tanazzahul Barbahari min mirasi abihi an sab'ina alf dirham, bahwasanya beliau melepaskan, ya, warisan dari ayahnya sebesar 70.000 dirham, ya, subhanallah. Ya, beliau adalah seorang yang waro', ya, beliau melepaskan warisan yang begitu besar dari ayahnya, yang diwariskan dari ayahnya sebesar 70.000 dirham, ya. Beliau adalah seorang yang memiliki kedudukan di dalam agama.
Dan beliau ya, perhatian beliau terhadap bid'ah ini, beliau tidak hanya kepada bid'ah-bid'ah yang besar, bahkan terhadap bid'ah-bid'ah yang kecil. Ya, beliau sangat memperhatikan ini. Ya, beliau sangat ya mendakwahkan untuk apa namanya? Menolong akidah Ahlus Sunnah ya, dan menghantam daripada akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah yang kufur ya, dari kalangan ahlu tajahum ya, wal i'tizal dan seterusnya ya, dari kalangan ahlul bidah wal hawa. Beliau sangat bersemangat terhadap hal ini sehingganya beliau mendapatkan permusuhan dan pertentangan dari orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam permasalahan agama ya. Sehingganya beliau menghati-hatikan manusia dari segala macam bid'ah ya, baik itu bid'ah yang kecil maupun yang besar. Ya, makanya beliau mengatakan wahzar sigharul muhdatsat ya minal umur fa inna saghiral bida yaudu hatta yasira kabiran. Ya, beliau mengingatkan kepada kita, beliau mengatakan bahwasanya berhati-hatilah dari perkara-perkara kecil yang diada-adakan dari segala macam urusan di dalam permasalahan agama Islam. Karena sesungguhnya bid'ah yang kecil itu akan kembali sampai dia menjadi sesuatu yang sangat besar. Iya, seperti itu. Ya, ila akhir kalamihi an-nafis fit tahdzir minal bida, ya, sampai berakhir perkataan beliau, nasihat beliau yang berharga itu dari mentahzir dari kalangan ahlul bid'ah, seperti itu. Ya, Masya Allah, begitu luar biasanya ya kehidupan beliau, beliau mengkhidmatkan untuk Islam, ya. Laqad akhadal ilma an hadal imam adadal kabiri minat tulab ya, wastifadu minhu faqad kana rahimahullah qudwatun fi halihi wa maqalihi ya, faqad kana rahimahullah qudwatan fi halihi wa maqalihi. Dan sungguh banyak para penuntut ilmu syar'i dari kalangan para pelajar, para santri yang mereka itu mengambil istifadah terhadap Al-Imam Al-Barbahari. Mereka menuntut ilmu kepada Al-Imam Al-Barbahari. Ya, karenanya beliau itu memiliki apa namanya? eh, Sosok kepribadian yang menjadikan contoh dan tauladan bagi kaum muslimin, terutama dari kalangan para penuntut ilmu syar'i, baik di dalam keadaan beliau ya, kondisi beliau, dan juga di dalam ucapan-ucapan atau perkataan-perkataannya beliau. Dan di antara murid-murid beliau yang terkenal di antaranya adalah Al-Imam Muhammad Al-Uqbari atau dikenal Ibnu Battah Al-Uqbari, ya, Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali. Ya, beliau adalah seorang Syekhul Hanabilah juga, sekaligus murid daripada Al-Imam Al-Barbahari. Ya, beliau adalah penulis dari kitab Al-Ibanah Al-Kubra dan As-Sugro, ya. Al-Ibanah As-Sugro dan Al-Kubra, ya, Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali, dan juga banyak lainnya murid-murid beliau. Dan di sini ada perkataan ya, yang dibuat di dalam syair beliau dan diriwayatkan dari Ibnu Battah sendiri, murid beliau. Qala Abu Abdullah Ibn Battah, ya, dikatakan oleh Ibnu Battah, beliau mengatakan sami'tu Abu Muhammadil Barbahari, ya, sami'tu Abu Muhammadil Barbahari yaqul, aku mendengar Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali beliau mengatakan al-majalisatu lil munasahah ya fathu babil faidah wal mujalasatu lil munadharah wal qubabil faidah, ya, dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan majelis yang di dalamnya terdapat pembicaraan untuk saling menasihati, ya, majelis yang di dalamnya nasihat-nasihat, itu merupakan sebuah ya pintu yang membuka pintu-pintu faidah, ya, yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, itu merupakan pintu faidah, membuka pintu faidah. Adapun majelis yang di dalamnya perdebatan, perselisihan, pergunjingan,
maka itu akan menutup dari pintu faidah. Seperti itu, ya, Masya Allah. Beliau menghati-hatikan dari berjidal, berdebat kepada ahlul bidah dan ahlul ahwa, ya, apalagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, yang tidak memiliki syaja'ah, ya, memiliki kekuatan istiqomah, ya, yang tidak gampang apa namanya goyah seperti itu. Ini sudah disebutkan di dalam kitab As-Sunnah, di dalam Sunan Abi Dawud, ya, tentang perdebatan terhadap, ya, ahlul bidah wal hawa. Makanya beliau menghati-hatikan di sini untuk menjadikan majelis itu adalah majelis ilmu, ya, majelis ilmiah yang diantaranya adalah nasihat, ya, yang akan membuka pintu faidah, bukan majelis yang di dalamnya terdapat perdebatan dan, ya, eh, perselisihan, pergunjingan, terutama mendebat as-sunnah, mendebat ayat-ayat muhkam, ya, mendebat hadis-hadis sahih, mendebat asar-asar para salaf, ya, para salaf, ya, ini maksudnya. Sehingganya itu akan menutup pintu faidah, ya. Dan wamin syiarihi, dan di antara syair-syairnya beliau juga disebutkan di sini, man qana'at nafsuhu, ya, bibul gotiha aduha goniyan wa dhalla muttabi'ah lillahi darul qanaati min khuluqin kam min wadi'in kam min wadi'in bihir tafa'a, ya, tadiqu nafsul fata idza taqarat walau ta'azza bi rabbih at apa di sini at-tasa'a, ya. Beliau mengatakan di sini, ya, barang siapa yang dirinya itu memiliki qanaah terhadap bekalnya, ya, niscaya dia akan menjadi kaya dan penuh, ya, memiliki kehidupan yang kaya dan penuh, ya, karena dia merasakan kecukupan, sehingga dia tercukupi dari permasalahan dunia karena sifat qanaahnya. Kemudian beliau mengatakan, aduhai, betapa indahnya sikap qanaah, ya, ghaniyan wa dhalla muttabi'ah, betapa indahnya sikap qanaah itu, ya, betapa banyak orang yang rendah itu terangkat karenanya, ya, lillahi darul qanaah min khuluqin, ya, kam min wadi'in bihir tafa'a, ya, tadiku nafsul fata idaftaqarat, ya, jiwa seorang pemuda itu akan sempit apabila dia merasakan butuh, ya, dia merasa haus terhadap dunia, merasa berambisi terhadap dunia, ya, maka dia akan merasakan kesempitan dan merasakan haus dahaga yang tidak akan terobati. Sedangkan, ya, seorang yang memiliki sifat qanaah, maka dia akan menjadi seorang yang kaya dan merasa cukup, ya, merasa penuh. Karena apa? Karena sifat qanaahnya, ya, karena sifat qanaahnya dia bersyukur terhadap apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang yang selalu senantiasa merasa kurang, ya, berambisi terhadap dunia, dia akan terus mencari dunia, ya, tidak akan pernah tercukupi dan merasa puas, ya. Walau ta'azza bi rabbih tasa'a, walau saja apa namanya dia mau itu, andai saja dia mau untuk mencari kemuliaan, ya, mencari kemuliaan, ta'azza, kemuliaan bi rabbih, dari Rabbnya, ya, merasa qanaah, merasa cukup, bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menjadi apa? Ya, ittasa'a, menjadi luas, menjadi lapang, seperti itu. Kemudian di sini disebutkan musannafat, yaitu karya tulis beliau, ya, sedikit dari apa namanya, tidak disebutkan juga karya-karya beliau, tetapi apa yang sampai kepada kita hari ini adalah Syarhus Sunnah, ya, Syarhus Sunnah milik beliau Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian di sini disebutkan tentang ujian yang beliau hadapi dan wafatnya beliau. Ya, kita akan sebutkan di sini secara ringkas saja bahwasanya beliau juga sama, ya, barakallahu fikum, beliau memiliki ujian sebagaimana para ulama lainnya juga mendapati ujian yang sama, ya. Beliau barakallahu fikum intinya beliau di sini beliau mendapatkan permusuhan dan pertentangan dari masyarakat pada saat itu, terutama dari penguasa. Sebab
para penguasa tersebut dihasut ya oleh orang-orang yang memiliki kesesatan di dalam akidah, menjadi musuh-musuh beliau pada saat itu. Sehingganya beliau ini melarikan diri bersama sahabatnya, akan tetapi sahabat beliau itu ada yang tertangkap. Sehingganya beliau bersembunyi, ya, ngumpet. Beliau mencari tempat persembunyian, ya, beliau pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti itu. Ya, pada tahun 329 Hijriah. Ya, ini pada tahun 329 Hijriah. Dalam pada bulan Rajab sanata tis'a wa isrina salasami'ah, ya, pada tahun 329 Hijriah pada bulan Rajab. Kemudian dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Barbahari ini beliau bersembunyi di rumah saudari, ya, saudari perempuannya yang bernama Tazun. Ya, bersembunyi di rumah saudari perempuannya yang bernama Tazun, sehingganya beliau menetap di sana, ya, di daerah bagian timur, ya, di daerah Biljanibi Asyarqi fi Darbil Hamami, ya, fi syari'i Darbis Silsilah, ya, di daerah bagian timur daerah Al-Hamam atau jalan raya Al-Silsilah, di sebuah jalan, ya, bernama Silsilah, seperti itu. Selama berapa lama? Yaitu fabaqiya nahwan min syahrin. Beliau menetap di sana selama 1 bulan kurang lebih di dalam persembunyiannya beliau sampai beliau terserang pendarahan hebat hingga wafat. Ya, beliau terkena penyakit pendarahan yang begitu hebat sampai beliau ya, meninggal dunia, rahimahullahu taala. Kemudian yaitu ketika beliau wafat, saudarinya yaitu yang bernama Tazun, ya, saudarinya yang bernama Tazun itu mengatakan kepada liqadimiha, kepada pembantu beliau, ya, mata Al-Barbahari, ketika Al-Imam Al-Barbahari ini telah wafat, ya, ketika beliau telah wafat. Kemudian beliau mengatakan kepada pembantunya ini, ya, untuk apa? Untuk mencarikan orang yang bisa memandikan dan mensolati jenazah daripada Al-Imam Al-Barbahari. Jadi, ya, di sini begitu mengenaskan, ya, bahwasanya beliau wafat dalam keterasingan, ya, di tengah kemasyhuran beliau, ya, di tengah pujian-pujian beliau, ya, di tengah kedudukan beliau di tengah penguasa, akan tapi dengan ilmu yang jujur sehingganya beliau mendakwahkan kebenaran itu, ya, dan terasa begitu berat, ya, dan menyakitkan bagi orang-orang yang menyelisih beliau dari kalangan orang-orang, ya, munafik, orang-orang kafir, orang-orang ahlul bid'ah, ya, sehingganya mereka memusuhi dan menebarkan kebencian terhadap beliau di tengah hati penguasa, sehingga penguasa pun ikut membenci kepada beliau, bahwasanya beliau ini adalah orang yang, ya, dikatakan mutasyaddidan, ya, orang yang syadid, orang yang keras, orang yang sesat dan sebagainya. Sehingga beliau harus melarikan diri dari kejaran mereka, karenanya beliau itu dalam keadaan kondisi di mana beliau itu menjadi buronan, ya, menjadi buronan, dikejar-kejar oleh, ya, masyarakat dan penguasa pada saat itu, sehingga beliau harus mengungsi dan mengumpet, ya, atau berlindung, ya, di rumah saudarinya, ya, di jalan Hamam tadi, ya, di jalan Silsilah tadi, ya, di rumah saudarinya, saudari perempuannya bernama Tazun, dan di sana hanya ada dia sendiri, ya. Sehingganya ketika beliau wafat ini, saudarinya mengatakan ke pembantunya itu, carilah orang yang dapat, ya, memandikan dan mensolati jenazah Al-Barbahari, karena tidak ada lagi orang yang datang, ya, untuk menyaksikan wafatnya beliau dan mensolati ataupun memandikan jenazah beliau, apalagi mengiringi jenazah beliau, ya, seperti itu. Tidak ada, ya, sehingganya dicarikan, maka dapatlah orang yang dapat memandikan dan mensolati jenazah beliau. Kemudian setelah, ya, didapatkan seorang yang dapat memandikan jenazah beliau dan mensolitinya, maka orang tersebut masuk ke dalam rumah saudarinya Al-Imam Al-Barbahari, yakni Tazun. Kemudian pintu tersebut ditutup agar tidak diketahui oleh orang kemudian, ya, oleh orang kemudian
Sehingganya orang-orang tidak ada yang tahu bahwasanya Al-Imam Al-Barbahari ini ada di sini dan mati di sini, ya, dan beliau sudah wafat seperti itu. Sehingga ditutup sehingga tidak ada yang tahu, ya. Kemudian disolati dalam keadaan sendirian, ya, setelah dimandikan, kemudian apa namanya? Disolati, ya. Kemudian apa namanya? Kemudian pemilik rumah atau saudarinya itu melihat sesuatu yang begitu berbeda, ya. Ini mungkin karomah, ya. Banyak orang-orang yang datang ternyata memakai pakaian warna putih dan hijau yang disaksikan oleh pemilik rumah tersebut dan juga pembantunya, ya. Sehingganya merasa heran, ya, mereka ini siapa? Seperti itu. Ya, falamma sallama lam tara ahadan. Ya, sedangkan dia tidak melihat seorang pun. Ya, intinya kemudian dia memanggil bahwasanya itu mereka itu siapa? Ya, kenapa bisa ada orang yang masuk seperti itu? Sedangkan apa namanya yang memandikan jenazah beliau itu mengatakan bahwasanya inilah kuncinya, ya, ada pada saya dan sudah ditutup seperti itu, ya. Jadi pembantunya tersebut sudah berkata dengan jujur, ya, bahwasanya ini karomah yang dialami oleh apa namanya Al-Imam Al-Barbahari, ya, di tengah wafatnya hari hari wafatnya beliau tidak ada seorang pun yang datang melainkan apa sesosok atau orang-orang yang memakai pakaian putih dan hijau. Ya Allah alam, mungkin ini adalah para malaikat yang menghadiri jenazahnya beliau ketika beliau dimandikan dan disolati. Sehingga mereka datang untuk mensolati jenazahnya Al-Imam Al-Barbahari. Kemudian sang pemilik atau saudarinya ini meminta kepada, ya, orang tersebut untuk apabila dia wafat agar dimandikan dan apa namanya dikuburkan di samping Al-Imam Al-Barbahari. Ya, dikuburkan di sisinya. Rahimah Rahimallahul Imam Al-Barbahari. Semoga Allah merahmati Imam Al-Barbahari, ya, dan memberikan balasan yang besar karenanya dia adalah, ya, faqad kana imaman, seorang imam, ya, qudwah, seorang yang memiliki panutan, ya, tauladan, arifan billah, ya, seorang yang memiliki hikmah dan bijaksana, ya, sinian, ya, saifan, ya. Beliau adalah seorang yang membela as-sunnah dengan sangat keras terhadap ahlul bid'ah dan para zindik, ya, dari kalangan ahlul bid'ah dan para zindik. Ya, semoga Allah merahmati Al-Imam Al-Barbahari, ya, dan menjadikan ilmu yang beliau tuliskan ini bermanfaat untuk kaum muslimin di mana saja dan kapan saja. Termasuk diantaranya kita yang sedang membaca kitab, ya, kitab beliau Syarhus Sunnah ini. Ini berikut referensi daripada sumber yang diambil tentang kisah Al-Imam Al-Barbahari. Di antaranya dari Tabaqat Al-Hanabilah, ya, Al-Kamil Fit Tariq, ya, milik Ibnu Katsir dan seterusnya. Dalam Syiar Alam An-Nubala, ya, Syiaru A'lami An-Nubala, ya, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah kita, ya, barakallahu fikum, telah, ya, membacakan atau mengenalkan sedikit tentang Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian kita akan langsung masuk ke dalam matan yang beliau tuliskan, ya, sehingga kita akan dapat membaca faidah-faidah yang beliau sampaikan di dalam buku ini. Kondisinya berisik, ya, Allahul musta'an, karena memang sedang ada pembangunan. Baik, kita langsung masuk ke dalam matan yang beliau tuliskan di sini.
Beliau mengatakan, qala al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepada kita agama al-Islam dan memberikan kepada kita nikmat-nikmat Islam dan mengeluarkan kita kepada sebaik-baik umat. Ya, ini mukadimah yang beliau katakan di sini begitu sangat luar biasa. Bahwasanya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap limpahan nikmat Islam. Ya, limpahan nikmat iman dan juga Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itulah ya engkau berbahagia, yaitu iman dan Islam, huwa khairum mimma yajma'un. Karena Islam itu merupakan sebaik-baik dari apa yang engkau kumpulkan, ya, dari apa yang mereka kumpulkan. Tidak ada yang sebanding dengan agama Islam. Tidak ada yang sebanding dengan nikmat Islam, ya, nikmat iman dan Islam. Ya, makanya inilah sesuatu yang sepantasnya untuk kita menjaganya, ya, dari apa saja yang merusak dan menghilangkan keislaman seseorang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita istiqomah di atas agama Islam dan memampukan kita untuk ya menjalankan atau menjaga sebab-sebab terjaganya agama ini. Tidak hanya sekedar meminta atau berdoa, tapi juga memampukan kita untuk menjaganya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, sebagaimana ujian-ujian yang dialami oleh para ulama, diantaranya ujian yang dialami Al-Imam Al-Barbahari, sehingga beliau istiqamah sampai wafat di atas Islam. Ya, beliau adalah seorang yang zuhud, alim, faqih, ya, waro, sederhana, qanaah, ya, bahkan beliau meninggalkan dunia dan memilih kehidupan akhirat. Ya, makanya beliau mengatakan di sini, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummat. Ya, Masya Allah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada agama Islam, memberikan kita nikmat-nikmat Islam dan menjadikan kita sebaik-baik kaum, yaitu kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan fanas aluhut taufiqa lima yuhibbu wa yarda. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita at-taufik dan dari apa saja yang Allah cintai dan Allah ridai. Wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhatu. Dan menjaga kita dari apa-apa yang Allah murkai dan Allah benci. Ya, luar biasa ya ucapan beliau, mukadimah beliau di buku beliau Syarhus Sunnah. Kemudian beliau mengatakan i'lamu annal Islam huwas sunnah. Ya, ini yang pertama, ketahuilah oleh kalian bahwasanya Islam itu adalah as-sunnah. Wa sunnatahiyal Islam. Dan sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhari. Dan tidak akan mungkin tegak keduanya tanpa salah satu darinya. Artinya Islam tidak akan mungkin tegak melainkan dengan as-sunnah. Sedangkan as-sunnah juga tidak akan tegak melainkan dengan al-Islam. Maka tidak akan mungkin salah satunya di antara keduanya itu saling berdiri sendiri. Ya. Inilah para ulama ketika menjelaskan hakikat Islam. Ya, bahwasanya Islam adalah as-sunnah. Ya, dan as-sunnah adalah Islam. Dan di antara famin as-sunnati luzumul jamaah. Dan di antara as-sunnah itu adalah mengilzamkan kepada al-jamaah, ya, istiqomah membersamai al-jamaah. Jadi jamaah di sini bukan hanya sekedar membersamai orang-orang atau membersamai satu kelompok ya misalnya. Bukan, tapi membersamai kebenaran dan ahlinya. Itulah al-jamaah. Walaupun dia sendiri, ya, walaupun dia adalah seorang yang sendiri. Selama dia berada di atas kebenaran, maka dia adalah al-jamaah. Ini maknanya. Maka di antara sunnah itu adalah luzumul jamaati, mengilzamkan kepada al-jamaah. Faman ragiba ghairal jamaati wa fariqaha wa faraqaha faqad khala'a riqatal Islam min unuqihi ya wa kana dhallan mudillan. Maka barang siapa saja yang dia itu tidak suka terhadap al-jamaah serta memisahkan diri daripada al-jamaah, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam
dari lehernya. Wa kana dhalan mudillan, dan dia termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Maka wajib berjamaah, ya. Dan berjamaah tadi sudah disebutkan bahwasanya tidak hanya sebatas membersamai suatu kelompok atau mayoritas, tapi membersamai kebenaran dan ahlinya. Itu yang dimaksud dari al-jamaah. Kemudian dikatakan juga wal asasul ladzi tubna alaihil jama'atu wahum, dan asas fondamen, ya, asas di dalam berjamaah itu adalah apa yang dibangun dari para mereka, yaitu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahum ajmain, yang dibangun di atas thariqahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan al-jamaah. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Karenanya mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khudh anhum, maka siapa saja yang tidak mengambil dari mereka, faqad dhalla wabtada'a wa kullu bid'atin dhalalatun wa dhalalatu wa ahluha finnar. Maka sungguh dia telah berbuat kesesatan dan mengada-ngada di dalam agama, dan ketahuilah bahwasanya di setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu beserta para pelakunya berada di dalam neraka jahanam. Dan di sini disebutkan sebuah athar yang datang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Amirul Mukminin, ya, waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di sini, ya, ini suatu perkataan yang sangat indah, suatu perkataan yang sangat berharga, sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang sesat, orang-orang yang menjadi ahlu tajahum wal irja, ya, menjadi mujadil anil musyrikin, pembela kaum musyrikin, ya. Dikatakan di sini bahwasanya la udra li ahadin fi dhalalatin, tidak ada uzur bagi seorang pun terhadap kesesatan, ya, raqibaha hasibaha hudan, ya, yang mana dia menyangka bahwasanya kesesatan yang dia pegang itu adalah sebuah kebenaran, kesesatan dan kekufuran yang dia anut itu adalah sebuah kebenaran, tidak ada uzur baginya. Wala fi hudayan tarakahu hasibahu dhalalatan, dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan uzur, ya, yang dia menyangka bahwasanya, ya, dia meninggalkan kebenaran itu karena dia menyangka bahwa kebenaran itu merupakan sebuah kesesatan, ya. Faqad buyyinatil umuru wasabatatil hujjatu wan qata'al udru, ya, dan telah permasalahan agama ini telah dijelaskan secara terang, secara gamblang, secara jelas di dalam perkara urusan agama ini, dan telah kokoh hujjah, ya, telah tegak hujjah atas manusia, wan qata'al udru, dan telah hilang terputus uzur bagi manusia. Tidak ada alasan uzur bagi, ya, bagi seorang pun, maupun dia itu adalah seorang yang dia mengatakan bahwasanya dia itu adalah bodoh, jahil, ya, ataupun dia menyangka bahwasanya kesesatan dan kekufuran yang dia pegang itu merupakan sebuah kebenaran, ya, ataupun sebaliknya dia menyangka bahwasanya kebenaran atau al-haq itu adalah sebuah kesesatan. Tidak ada uzur, tidak ada uzur, ya. Walillahil hamdu wal minnah. Siapa saja yang terjatuh ke dalam syirik akbar, ya, terjatuh ke dalam kekufuran, ya, perhatikan kaidah ini, ya, maka dia adalah musyrik kafir, ya, tidak ada uzur baginya. Vonis atau sematan itu telah ditetapkan atasnya penamaan bahwasanya dia adalah seorang kafir musyrik, ya, selama dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar atau pembatal-pembatal keislaman yang banyak jumlahnya dan kekufuran-kekufuran lainnya seperti itu, ya. Adapun urusan dia maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu isi hatinya, dan kita menghukumi sesuai apa yang nampak darinya. Kita dihukumi berdasarkan zahir, apa yang nampak kepada kita. Siapa yang berbuat perkara-perkara dari perkara syirik akbar, pembatal keislaman atau kekufuran, maka dia adalah seorang musyrik kafir, ya. Tidak ada uzur, ya. Adapun eksekusi, ya, itu nanti diserahkan kepada seorang qadhi atau hakim, ya. Jika dia tidak bertaubat, maka dieksekusi atau dihukum mati, ya, dari perkara syirik akbarnya, atau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, ya, murtad dari agama Islam, mengolok-olok Nabi SAW, maka dieksekusi, ya. Wadzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amarad dini kullihi
Karena yang demikian itu dari as-sunnah itu atau al-jamaah itu sungguh ya hukum-hukumnya telah dijelaskan di dalam perkara-perkara agama seluruhnya. Wa tabayyana lin-nas fa'alan nasi littiba'i ya fa'alan nas fa'alan nasi littiba'u ya, dan telah dijelaskan kepada manusia, maka hendaknya bagi manusia tersebut untuk ittiba ya, mengikuti ya, ittiba kepada al-haq, tidak membantah ya, tidak menjadi seorang yang mu'rid ya. Nasallahu sama afiyah. Jadi ini peringatan beliau ya, apa yang beliau sampaikan di sini untuk ittiba kepada as-sunnah, kepada Al-Qur'an dan as-sunnah seperti itu, dan asar para salaf ya. Kemudian beliau melanjutkan kembali, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda wahai para pembaca sekalian, annad dina innama ja'a min qabilallahi tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya agama ini hanyalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yuda'a ala uqulir rijali wa araihim. Tidaklah agama ini didatangkan atau diletakkan berdasarkan apa? Akal-akal para manusia dan pendapat-pendapat mereka. Tidak. Tapi agama ini datangnya dari Allah dan Rasulnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari akal-akal manusia atau pendapat-pendapat mereka. Tidak. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi fala tattabi asyai'an bihawak. Ya, maka ilmu itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kalian mengikuti segala sesuatunya dengan hawa nafsu. Fatamarraku minad dini fatakhruju minal Islam. Karena dari yang demikian itu akan menyebabkan kalian itu keluar dari agama dan keluar dari agama Islam. Fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnah. Maka yang sesungguhnya itu tidak ada hujjah ya, tidak ada alasan untuk Anda ya, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjelaskan kepada umatnya apa itu as-sunnah ya. Beliau telah menjelaskan as-sunnah itu ya, maka bagi kalian untuk mengikutinya dan tidak untuk mencari-cari alasan, karena yang demikian itu akan menjadikan kalian itu keluar dari agama Islam. Nasallahu assalamu wal afiyah. Wa audahaha ya li ashabihi, dan beliau telah menjelaskan itu kepada sejelas-jelasnya kepada para sahabatnya. Wahumul jamaah, dan mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Wahumus sawadul a'zam, dan mereka itulah sawadul a'zam. Wasawadul a'zam, dan apa itu sawadul a'zam ya, ini kaidah. Apa itu sawadul a'zam ya, yaitu al-haqqu wa ahluhu ya, yaitu adalah kebenaran dan para pemeluknya. Sawadul a'zam itu adalah kebenaran dan para pemeluknya walaupun seorang diri ya. Faman khalafa ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amrid din faqad kafar. Barang siapa yang dia itu meninggalkan, menyelisihi dan menentang dari apa yang telah dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu saja urusan permasalahan agama, maka sungguh dia telah kafir. Jadi di sini dijelaskan oleh beliau ya, mengingatkan kita untuk senantiasa istiqomah ya di atas agama Islam dan meninggalkan pemikiran-pemikiran atau akal-akalan dari manusia ya, meskipun itu mereka ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak, tentang adab ya, menarik perhatian ya, menarik ya simpati dengan akhlak dan adab, dengan ilmiah, dengan gelar dan apapun sebagainya ya, maka perhatikan bahwasanya agama ini datangnya dari Allah dan Rasulnya serta datang dari para sahabatnya dan para salaf ya. Dan perhatikan sini bahwasanya sawadul a'zam itu adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran walaupun sendiri ya, dan siapa saja yang menyelisihi dari perkara ini maka dia sungguh telah kafir ya, murtad dari agama Islam. Wa'lam anna nas
ya lam yabtada'u bid'atan qat'u, ya bahwasanya ketahuilah bahwasanya manusia itu tidaklah mereka mengada-ngadakan suatu bid'ah hatta taraku minas sunnati mislaha, kecuali melainkan mereka itu akan meninggalkan, ya hingga mereka meninggalkan daripada as-sunnah itu dan yang semisalnya. Mereka akan ya melepaskan ikatan akidah, ya di saat mereka itu melakukan bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan di dalam permasalahan akidah, ya terutama di dalam permasalahan akidah, sehingganya mereka akan meninggalkan as-sunnah, yaitu akidah atau tauhid dan yang semisalnya, ya. Fahdaril muhdatsati minal umur, maka ya hati-hatikanlah manusia, peringatkanlah manusia dari perkara-perkara yang diada-adakan dari perkara agama Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesungguhnya dari setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, ya. Wa kullu bid'atin dolalatun, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa dolalatu wa ahluha finnar, dan ya kesesatan itu dan para ahlinya itu ya berada di neraka jahanam. Ya, nasallahu alaihi afiyah. Ini hadis sahih, ya. Misalnya beliau mengingatkan dari perkara-perkara bid'ah. Dan bid'ah di sini adalah yang pertama adalah perkara usuli, perkara usuluddin, ya, perkara agama, perkara asas fundamen ya di dalam masalah akidah. Kemudian beliau mengatakan wahdar, ya, sigharul muhdatsati minal umur. Ya, ini yang tadi kita sebutkan bahwasanya beliau ya menghati-hatikan manusia, memperingatkan manusia dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Fa inna saghiral bid'ah yaudu hatta yasira kabiran. Ya, karena sesungguhnya bid'ah yang kecil itu, yang nampak remeh itu, dari hal-hal yang kecil itu akan kembali menjadi suatu yang besar sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya, nasallallahu assalam wal afiyah. Wa kadzalika kullu bid'atin uhdisat fi hadhil ummah. Yang karena demikian itu, perkara bid'ah itu adalah yang diada-adakan di dalam tubuh umat ini. Ya, karena awaluha sagiran. Ya, sungguh bahwasanya bid'ah itu awalnya kecil. Ya, bid'ah itu awalnya kecil. Yusbihul haqqo fa'taru bidzalika min dukhuli fiha. Sehingganya dari bid'ah yang kecil itu ya menjadikan pelakunya yang terjerumus ke dalamnya itu terkelabui dan ditipu oleh bid'ah itu dan para pengusungnya, ya, sehingganya ketika dia mendakhala fiha, ya bukan min dukhuli fiha tapi mendakhala fiha, barang siapa yang masuk ke dalamnya summa lam yastati al khuruja, ya maka dia tidak akan bisa untuk keluar dari ya bid'ah tersebut, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini fa'azamat wa sarat dinan yudanu biha wa khalafa fa siratal mustaqim fakhraja minal Islam. Maka dia akan menjadi seorang yang mengagungkan dan ya menjadikan agamanya itu beragama dengan agama yang dia anut, yaitu bid'ah dan kekufuran itu. Ya, maka dia menyelisihi jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Ya, fakhraja minal Islam, dan dia akhirnya keluar dari agama Islam, ya. Dari yang kecil itu, berawal dari yang kecil. Ya, beliau sangat beratkan ini. Ya, beliau sangat teliti terhadap perkara-perkara bid'ah yang kecil hingga yang terbesar. Ya. Kemudian beliau mengatakan fandur rahimakallah, ya, maka perhatikanlah, semoga Allah merahmati Anda wahai para pembaca sekalian. Ya, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik khassatan fala ta'jilanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'al wa tanzur. Ya, maka perhatikanlah setiap dari kalian yang telah mendengar ucapan dari salah seorang di zaman kalian, di masa kalian, yang hidup bersama kalian, ya secara khusus, ya ketika dia berbicara terutama dalam permasalahan agama, fala ta'jilanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Maka jangan tergesa-gesa atau kalian masuk untuk menerima ucapannya tersebut hatta tas'ala wa tanzura. Sampai kalian itu menanyakan dan memperhatikan ya dari ucapannya tersebut. Hal takallamu bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang diucapkannya itu berdasarkan dari apa yang telah disebutkan ya oleh sahabat para Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ahadun minal ulama, atau salah seorang dari kalangan ulama, ya. Tentu saja ulama di sini maksudnya adalah ulama mutaqaddimin dari kalangan para salaf, ya. Apakah ada ucapannya tersebut menyamai atau selaras sesuai dengan ucapan para sahabat dan para salaf, ya, atau tidak, atau berdasarkan dari ra'yunya semata atau dari kalamnya semata, ya, hawa nafsunya semata, ya.
Ya, jadi harus disesuaikan. Adakah ya kalam para sahabat Nabi SAW atau para salaf yang mengatakan demikian? Ya, walaupun dia mengatakan dengan dalil-dalil ilmiah, Al-Quran dan As-Sunnah dan sebagainya, ya dengan akhlak dan adab, ya, tapi selama itu tidak ada dari para sahabat Nabi SAW dan para asar dari kalangan salaf, ya maka itu tertolak. Ya, fa in wajadta ya fihi atharan anhum fatamassak bihi. Apabila kalian mendapati di dalam perkataan tersebut ya asar dari kalangan para sahabat dan para salaf, maka berpegang teguhlah dengan perkataan tersebut. Artinya terimalah dan amalkanlah ucapan tersebut. Wala tujawizuhu li syai'in wala takhtaru alaihi syai'an. Dan jangan kalian melangkahi ya atau memilih-milih ya untuk menolak perkataan tersebut. Sehingganya kalian menolak dan apa? Fatusqita finnar, dan kalian terjerumus ke dalam api neraka jahanam, ya nasallahu alaihi. Ya, jadi ini ya kebenaran itu adalah datangnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Ya, meskipun orang itu menghiasinya dengan zukhrufal qaul gururon, perkataan-perkataan yang indah, ya tetapi itu adalah batil, ya menjadikan seseorang itu kufur dan murtad dari agama Islam, ya maka itu tertolak. Ya, perhatikan untuk kalian senantiasa memperhatikan dan bertanya, adakah ini datang dari kalangan datang dari ya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Ya, jika itu datangnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf, fatamassak bih. Maka peganglah, terimalah dan amalkan ucapan tersebut. Jangan dipilih-pilih dan jangan diselisihi. Ya, inilah nasihat beliau. Kemudian wa'lam annal khuruja minat tariqi ala wajhaini. Bahwasanya perhatikanlah ya, bahwasanya yang namanya seseorang itu keluar dari jalan kebenaran itu bisa terjadi dari dua sisi atau dari dua jalan. Wa amma ahaduhuma, dan dari salah satunya itu adalah farrajulun qad zalla 'anit tariqi wa huwa la yuridu ilal khair. Salah satunya adalah seseorang itu sungguh dia telah terjatuh ke dalam ketergelinciran, baik itu permasalahan furu ataupun dalam permasalahan usuluddin, ya, permasalahan akidah, ya, yang tidak dapat ditoleransi lagi, ya. Walaupun dia itu tidak menginginkannya kecuali dalam keadaan kebaikan. Aslinya dia tidak menginginkan untuk terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, baik itu ketergelinciran di dalam masalah furu ataupun dalam permasalahan usul. Ya, dia tidak ingin untuk terjatuh di dalam perkara bid'ah, ya, perkara kekufuran misalnya. Dan dia menginginkan kebaikan dari hal tersebut. Fala yuqtada bizallatihi fa innahu halakun. Maka jangan kalian untuk mengikuti orang yang sudah tergelincir tersebut, ya, apalagi sampai membenarkannya, bahkan mengikutinya dari ketergelinciran tersebut. Karena apa? Karena sesungguhnya orang tersebut dalam keadaan binasa, ya, dia sudah binasa, ya, illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diikuti, dan ini sudah dijelaskan di dalam kitab As-Sunnah, ya, tentang apa? Tentang zaiqatul hakim, ketergelinciran seorang hakim atau seorang alim, ya. Apabila ketergelincirannya itu dalam permasalahan yang ya furu, ya, dalam kekeliruannya dia, maka jangan kita menjadikan apa wala yusniyannaka, ya, jangan kalian membencinya. Boleh jadi apa? Dia rujuk kepada kebenaran, tapi ketika dia itu terjatuh ke dalam permasalahan usuluddin, ya, permasalahan akidah, permasalahan pokok, fundamen, asas di dalam agama ini, maka tidak ada kecuali melainkan apa? Seorang tersebut ditahdir dan ditinggalkan dan divonis sesuai dengan keadaannya, entah itu dia ditafsik, ya seorang yang fasik, ya ataupun ditabdi seorang ahlul bid'ah, bahkan ditakfir, dikafirkan. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terpenting adalah fala yuqtada bizallatihi fa innahu halakun. Dan jangan kalian itu ikut tergelincir, ya, ikut-ikutan, ya, sehingganya menjadi orang yang binasa seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa akharu, dan yang kedua yaitu anadal haqqo wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Ya, atau yang kedua, dia tergelincir ke dalam perkara-perkara bid'ah ini atau kekufuran ini karena memang dasarnya dia adalah seorang yang menentang kebenaran dan menyelisih dari apa yang telah dibawa dari orang-orang sebelumnya, yaitu dari kalangan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi memang asalnya dia adalah seorang mu'anid, ya, atau mu'arid, ya, sehingganya dia memang seperti itu.
ya bukan seperti kondisi yang pertama tadi. Dia menginginkan kebaikan, tapi dia terjatuh ke dalam ya kekeliruan, ya baik itu kekeliruan di dalam permasalahan furu ataupun di dalam permasalahan usul, ya. Dan di sini dinasihatkan fala yuqtada bizallatihi, dan jangan diikuti ketergelincirannya itu, ya. Atau yang kedua, dia memang seorang mu'anid, ya, membangkang, tidak mau menerima kebenaran, bahkan menentang dan menyelisih daripada kebenaran itu sendiri. Ya, fahuwa dallun mudillun, maka orang tersebut, ya orang seperti ini adalah sesat dan menyesatkan. Syaitan syaitanu maridun, ya syaitanun maridun fi hadhil ummah. Ya, setan itu menyisipkan penyakit ke dalam tubuh umat ini. Hakikun ala man ya'rifahu, ya, an yuhaddiran nasa minhu wa yubayyina lin-nas qissatuhu li alla yaqa ahadun fi bid'atihi fayuhlika. Ya, agar hendaknya seorang yang mengetahui keadaan tersebut, ya mengetahui tokoh-tokoh al-tajahum wal irja, dan dia memiliki ilmu, ya seorang yang memiliki ilmu, agar untuk memperingatkan manusia, ya dari apa dari keburukan dia, dan menjelaskan kepada manusia dari ya kekufuran yang dia anut, ya yang dia dakwahkan. Ya seorang itu sudah dia tergelincir ke dalam permasalahan usul terutama, lalu dia mendakwahkannya, maka jelaskan kepada manusia, ini orang sesat, orang kafir, seperti itu. Jangan diikuti, dia orang kafir, murtad misalnya, atau dia pelaku bid'ah, ya disampaikan, dijelaskan ya secara jelas kepada manusia, wa yubayyina linnas, dijelaskan kepada manusia dan memperingatkan manusia agar tidak mengikutinya, ya menghadir seseorang itu agar manusia tidak mengikutinya. Tujuannya apa? Li alla yaqa ahadun fi bid'atihi fayuhlika, sehingga seseorang itu tidak ada yang mengikuti seorang pun, ya yang terjatuh ke dalam kesesatannya itu, dan dia menjadi binasa. Inilah bentuk kasih sayang, ya bentuk kasih sayang dari seorang ahlu sunnah terhadap ahlu sunnah lainnya, agar tidak mengikuti perkara-perkara yang ya itu datang dari ahlu tajahum wal irja, mujadil anil musyrikin, orang-orang sesat dan kafir, ya yang mereka lebih memilih ya ayat-ayat mutasyabih, ya menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kebenaran dan ijma', ya. Ya, maka ini adalah bentuk sesuatu yang nasihat yang sangat berharga yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian wa'lam rahimakallah annahu la yatimmu ya islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman, faman zama annahu qad baqiya syai' ya min amril islami lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim wa huwa mubtadi'un dalun mudillun muhdithun fil islami ma laysa fih. Ketahuilah bahwasanya, ya semoga Allah merahmati Anda, bahwasanya tidak akan sempurna, tidak akan sah keislaman seorang hamba sampai dia ya ittiba muttabi'an, mengikuti daripada agama ini, ya dan juga musaddiqan, membenarkan ya agama ini, musalliman ya taslim lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman za'ama annahu qad baqiya syai' min amril islami lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum. Barang siapa yang dia mengira bahwasanya apa yang ya tersisa dari agama ini belum dijelaskan dari ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Nabi sendiri, maka sungguh dia telah berdusta. Dia mengira bahwasanya ya agama ini belum sempurna, atau ada sesuatu dari agama ini yang belum dijelaskan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka sungguh orang ini adalah seorang pendusta. Ya wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim wa huwa mubtadi'un dalun mudillun muhdisun fil islami ma laysa fi. Maka dari sikapnya tersebut, dari ya eh, dari sikapnya tersebut diketahui bahwasanya dia adalah seorang yang telah ya memisahkan diri dari memisahkan diri dari Islam, ya melepaskan dari ikatan Islam dan mencela ya para sahabat karena menuduh mereka belum menyampaikan sesuatu, ya ataupun satu hal saja dari urusan agama ini. Maka dia adalah seorang mubtadi, ahlul bid'ah, dallun mudillun, sesat dan menyesatkan, muhdisun ya yang membuat perkara yang diada-adakan di dalam fil Islam malaisa fi, ya, sedangkan itu tidak ada asalnya dari agama ini, ya tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para salaf dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, dia adalah seorang pendusta dan sesat menyesatkan. Ya, ini adalah peringatan juga dari beliau Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian wa'lam rahimakallah
Ya, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda wahai para pembaca sekalian, annahu laisa fi sunnati qiyasun. Bahwasanya tidak ada di dalam sunnah itu kias. Ya, maksudnya bagaimana? Bahwasanya kias itu tidak digunakan ketika telah disertakan atau didatangkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkam. Ya, seperti itu. Atau hadis-hadis yang sahih dan asar para salaf yang sanadnya itu adalah ya sahih. Ya, jadi tidak boleh ya kita membantah ya ayat-ayat muhkam, hadis-hadis sahih dan asar para salaf ini dengan kias, dengan analogi, tidak boleh, ya, tidak ada seperti itu. Ya, karena hukum asalnya adalah istimbat atau sumber hukum di dalam Islam itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Ya. Adapun kias, ya, yang benar adalah merupakan bagian dari dalil, tapi bukan yang utama dan itu dijadikan sebagai salah satu dari sekian pilihan ketika didapati ayat-ayat mutasyabih misalnya seperti itu yang membutuhkan kepada multitafsir yaitu membutuhkan kepada makna yang lain ya maka kita butuh kepada kias misalnya ya meskipun tetap didahulukan dari hadis-hadis Nabi SAW dulu ya dan asar para salaf untuk mendudukan ayat-ayat mutasyabih ini ya tapi asalnya adalah kias itu tidak dibenarkan dan tidak ada ketika dia dihadapkan dengan as-sunnah yaitu akidah atau tauhid yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah dan para asar para salaf seperti itu. Wala yudrabu lahal amsal dan dia menghantam dengan yang semisalnya itu. Dia menghantam as-sunnah ini dengan akal-akalannya, dengan hawa nafsunya, dengan perkataan fulan dan fulan, dengan perkataan orang, ya. Dihantam itu as-sunnah, ya. Wala tattabi fihal ahwa dan janganlah kalian atau Anda mengikuti sertakan ya di dalamnya ini ketika didatangkan dari Al-Qur'an dan sunnah ini hawa nafsu ya hawa nafsu wa inna ma huwa tasdiq hanyalah as-sunnah itu dibenarkan ya kita wajib untuk membenarkannya bi asari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan asarnya para salaf ya bila kaif tanpa kita bertanya bagaimananya wala syarh tanpa kita bertanya penjelasannya harusnya seperti apa ya wala yuqalu lima wa kaif dan kita tidak bertanya kenapa begini dan kenapa begitu ya tidak boleh kita wajib untuk ittiba kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian ya mungkin ini yang terakhir ya dikatakan oleh beliau wal kalamu wal khusumah wal jidal wal mira muhdatsun yaqdahu syak fil qalbi wa in asaba sahib wa in asaba sahibu wa in asaba wa in asaba sahibuhu apa ini wa in asaba sahibul haqqo wa sunnah ya jadi beliau mengatakan dan ilmu kalam ya ilmu kalam itu dan juga kusumah permusuhan wal jidal perdebatan wal mira ya sama perdebatan dan perselisihan ya saling berbantah-bantahan itu adalah perkara yang diada-adakan ya muhdas yakdahu syak fil qalb dan memunculkan keraguan di dalam hati seseorang walaupun dia adalah mengaku bahwasanya dia adalah pengikut as-sunnah ya pengikut kebenaran ya tapi karena ilmu kalam ya permusuhan dan perbantah-bantahan dan perdebatan itu menjadikan dia ragu di dalam hatinya terhadap kebenaran itu maksudnya di sini adalah ilmu kalam yang dia itu eh, didatangkan dari kalangan ahlul kalam ya yang mereka itu tidak mengikuti ittiba kepada Al-Qur'an dan Sunnah beserta kusumah wal jidal wal mira maksudnya adalah permusuhan dan bantah-bantahan ini perdebatan ini di dalam mendebat dan membantah as-sunnah ini adalah ya ini maksudnya ya berbantah-bantahan dan mendebat as-sunnah itu akan memunculkan ya keraguan di dalam hati walaupun dia adalah mengaku bahwasanya dia adalah pengikut as-sunnah dan kebenaran. Jadi tidak boleh ya wajib untuk ittiba ya nggak boleh untuk mendebat as-sunnah ya mendebat ayat-ayat muhkam ya ini kan begini dan begitu dan sebagainya atau mendebat hadis-hadis sahih dan asar para salaf ya ini larangan ya ini adalah sesuatu yang perkara yang muhdas ya perkara yang diada-adakan ya yang berbahaya ya dan menimbulkan keraguan sehingga kita akan menjadi ragu terhadap kebenaran dan mengikuti kepada kebatilan. Ya. Baik, ya mungkin demikian yang bisa disampaikan dan dibacakan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pertemuan berikutnya akan kita bacakan ya dari kitab Syarh Sunnah
Al-Imam Al-Barbahari pada pertemuan lainnya insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.